sakit, entah kita dalam keadaan sehat. Namun kalau pada sore hari ini, di hari yang terakhir di tahun 2022, kita patut naikkan pujian dan syukur. Karena kalau kita masih ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan yang bisa kita katakan, kita hanya bisa katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berbahagialah setiap kita jemaat Tuhan. Di saat kita akan mengakhiri tahun ini, kita menuangkan waktu kita dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan lewat ibadah di saat sore hari ini. Mari persiapkan segenap kehidupan kita untuk kita lebih jauh masuk di dalam pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya.
ada sampai di hari yang terakhir di tahun 2022. Dan kami percaya Tuhan, besok kami masuk di tahun 2023. Tetap penyertaan-Mu indah bagi kami. Tetap penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan menyertai kami di tahun 2022, maka penyertaan Tuhan pun nyata bagi kami di tahun ke depan nanti. Asalkan benar-benar kami lebih setia di dalam kami mengiring akan Tuhan. Kami lebih lagi melakukan apa yang Tuhan inginkan dan yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami di sore hari ini dari awal hingga selesai. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Kami boleh rasakan sukacita yang Tuhan kerjakan atas kami, sehingga benar-benar Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, kami rasakan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini, bahkan dalam pribadi kami masing-masing. Dan ketika kami pulang, sukacita yang dahsyat menjadi bagian dalam kehidupan kami, mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami mau lebih jauh masuk dalam ibadah kami. Kami buka ibadah kami di sore hari ini, ibadah akhir tahun hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang setia. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Diberkatilah setiap kita jemaat Tuhan yang saat ini di akhir tahun 2022 mengambil waktu untuk kita ada di rumah Tuhan. Amin. Hari-hari yang sudah kita lalui, saya percaya kita lalui bersama dengan Yesus. Amin. Amin. Ada hal yang Tuhan izinkan, ada begitu masalah, banyak masalah persoalan, namun kita hanya bisa berkata terima kasih karena Tuhan senantiasa yang selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kita mau bersorak bagi Dia. Amin. Junjungan hidupku, ku angkat
syukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
bagimu Tuhan. Di dalam setiap waktu, di dalam segala hal, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Amin. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya amin. Haleluya. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku. Malam. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur sekiranya Tuhan oleh karena kemurahan-Nya kita masih boleh diberi waktu dan kesempatan untuk bisa tetap ada sampai saat ini menjelang bergantinya tahun. Tinggal beberapa jam ke depan kita akan selesaikan 365 hari di tahun 2022, dan tentu tidak mudah jika kita dapat melewati hari-hari di tahun ini, karena tentu kita semua merasakan hal yang sama. Kita merasakan hal yang luar biasa, tantangan yang begitu besar, persoalan silih berganti, masalah nggak habis-habis. Mungkin juga di antara kita sampai detik saat ini masih terus berdoa, nangis di hadapan Tuhan karena banyak masalah yang belum teratasi. Tapi sebagai hamba Allah, saya selalu berkata bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam setiap langkah hidup saudara dan saya di luar kendali dan kontrol Tuhan, apapun itu. Ingat, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, dalam segala perjalanan hidup kita, dalam segala sesuatu dalam hidup kita, tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Ada ayat dalam Alkitab yang seringkali menjadi kekuatan dan penghiburan, bahwa rambut di kepala kita sehelai pun Tuhan tahu jumlahnya, dan tidak ada rambut yang gugur tanpa seizin Tuhan. Suka duka kita boleh lewati di sepanjang tahun 2022. Bahkan di penghujung tahun ini, sebelum selesai, kita sudah digemparkan dengan keberadaan tahun 2023 yang oleh pemerintah sendiri telah menyatakan bahwa tahun 2023 masa sulit itu terkait ekonomi akan dialami, bukan hanya kita di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kalau orang dunia kaget dengan hal itu, wajar. Tapi kalau saudara yang kaget, itu yang gak wajar. Amin. Karena jauh-jauh hari jelas
Alkitab telah berkata bahwa menjelang kedatangan Tuhan, masa sulit itu akan dialami oleh umat manusia tanpa terkecuali. Jika Alkitab sendiri telah menyatakan itu artinya bahwa kita sebagai anak Tuhan telah diberikan waktu oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri, untuk peduli, untuk bersiap-siap dengan segala sesuatu yang bakal terjadi atas dunia ini. Ketika dunia menyatakan bahwa keadaan sulit akan dialami, saya melihat di beberapa kesempatan di berita-berita online, banyak orang mulai mempersiapkan strategi, mulai mempersiapkan bagaimana caranya supaya setidaknya mereka dapat bertahan dan melalui hari-hari yang sulit di tahun 2023. Sebagai hamba Tuhan, tentu ini menjadi perenungan bagi orang-orang yang memiliki banyak harta benda, orang-orang kaya di belahan benua-benua yang lain. Mereka mempersiapkan banyak hal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan aset, menyelamatkan segala sesuatu. Saya sempat berpikir, tidak salah juga, karena kita telah diberi hikmat untuk bagaimana mengatasi segala problem, bagaimana kita mengatasi segala situasi. Tetapi di lain sisi, sebagai hamba Tuhan, saya berpikir, saya bergumul, saya bertanya dengan diri saya sendiri, Tuhan, apakah Tuhan tidak mampu untuk melindungi, untuk menjaga anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sebagaimana Tuhan telah membuktikan bahwa Tuhan sanggup menjaga Ayub sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam persoalan. Ayub ketika dia tetap di dalam Tuhan, saudara perhatikan apa yang terjadi, kita tahu bersama peristiwa dan cerita ini. Di pasal 42 kitab Ayub, Allah membuktikan bahwa Allah peduli dengan ketaatan seseorang. Allah membuktikan bahwa Allah care dengan kesetiaan, ketaatan dari orang-orang yang benar-benar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Ayub dipulihkan keadaannya. Segala sesuatu yang pernah hilang dalam diri Ayub, Tuhan kembalikan, bahkan melebihi apa yang pernah hilang. Pemazmur pernah menggambarkan bahwa Allah Israel tidak pernah terlelap. Dia sanggup menjaga, dia sanggup memelihara orang-orang kepunyaannya, orang-orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Bahkan kalau sedikit saya melihat apa yang dilihat atau disaksikan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-12, tentang bagaimana di sana digambarkan tentang perempuan yang berselubungkan matahari. Di pasal itu, di ayat-ayat itu, jika saudara mengingatnya kembali, bahwa di masa sengsaralah gereja Tuhan dipelihara oleh Roh Kudus. Luar biasa Tuhan. Bahkan kalau saya melihat sejarah kekristenan di zaman Rasul Paulus, Bapak Ibu, mungkin tidak ada penganiayaan, tidak ada penderitaan yang begitu berat, yang begitu hebat dialami oleh orang Kristen dalam sejarah kekristenan sepanjang abad
selain di zaman Rasul Paulus. Orang-orang Kristen di zaman Rasul Paulus tidak main-main ketika mereka mengambil sikap memproklamirkan diri sebagai Kristen. Mereka telah tahu konsekuensi apa yang akan terjadi dengan hidup mereka. Orang Kristen di zaman Rasul Paulus paham betul, tahu betul, sadar betul. Ketika mereka berkata pengikut Kristus, maka mereka tahu konsekuensi apa yang akan mereka hadapi. Bukan hanya harta benda hilang, bukan hanya terpisah keluarga, orang tua dengan istri, misalnya suami Kristen, si istri bukan hanya terpisah, bukan hanya itu persoalannya. Tetapi kita tahu di zaman Rasul Paulus, orang Kristen mengalami aniaya nyawa mereka taruhannya. Orang Kristen dijadikan penerang. Sebelumnya tubuhnya dilumuri dengan ter, digantung di gang-gang kota Romawi, dan dibakar hidup-hidup. Kolosium menjadi sejarah saksi bisu bagaimana kekristenan. Banyak orang Kristen yang tewas, yang mati mengenaskan, tragis, mati syahid di situ karena harus bertarung dengan binatang buas. Orang Kristen di zaman Rasul Paulus bukan hanya tekanan soal fisik, tetapi batin juga mengalami tekanan yang hebat dan luar biasa. Jika kita bandingkan dengan keadaan kekristenan kita hari ini, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kita hampir-hampir tidak ada masalah dan tekanan yang besar seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen di zaman Rasul Paulus. Hampir-hampir tidak ada. Selain mungkin beberapa tahun lalu di beberapa daerah di Indonesia, tahun 99, 2000, di bagian timur Indonesia sempat mengalami konflik horizontal, tetapi itu pun belum seberapa jika dibandingkan dengan keadaan orang Kristen di zaman Rasul Paulus. Sehingga kalau saudara membaca surat Roma, mulai dari Roma pasal 8 dan seterusnya, di sana Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada orang Kristen di dalam suratnya. Paulus katakan menghibur orang Kristen bahwa mereka lebih daripada pemenang, asalkan mereka sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan. Yang dimaksud Paulus bahwa orang Kristen di zaman itu ketika mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan lebih daripada pemenang, bukan soal menang secara fisik, tetapi menang bagaimana mereka tetap bertekun dan akan memperoleh mahkota surgawi. Itu kemenangan yang luar biasa yang hendak Paulus sampaikan kepada jemaat Kristen kala itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, pernah tidak saudara Bapak Ibu mempersoalkan tentang manusia rohani kita? Jika mempersoalkan manusia badani, oh kita hebat semua, kita care dengan itu. Tetapi seberapa banyak kita mempersoalkan satu manusia yang ada di dalam diri kita? Ingat, kita memiliki dua dimensi, manusia rohani dan manusia badani. Akan sangat timpang kekristenan kita jika kita hanya memperhatikan manusia yang ada di luar. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab persoalan dapatkah kita menghadapi tahun 2023 dengan masa sulit yang sudah digambarkan, jelas diumumkan, jelas disampaikan oleh pemerintah, jelas dikumandangkan oleh dunia bahwa 2023 sulit. Entah kesulitan model apa ekonomi ke depan,
entah kesulitan selain ekonomi, kesulitan apa lagi yang akan dihadapi manusia, kita nggak bisa menghindar. Kita nggak bisa keluar dari problem tersebut. Kita nggak mungkin berkata, Tuhan jangan ada masalah itu, jangan ada persoalan itu. Sebab jika Tuhan menjawab doa-doa orang Kristen model begitu, Tuhan akan dengan sendirinya akan tidak taat atau tidak menepati firman yang telah Dia sampaikan. Tidak mungkin Tuhan mengubah ketetapannya. Tidak mungkin Tuhan merubah apa yang Dia sudah firmankan terkait dengan kesusahan dunia yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, beberapa hari ini saya merenungkan, Tuhan, apa jalan keluar? Saya tidak sedang berdoa Tuhan lalukan, enggak. Tuhan lalukan, jangan sampai kesusahan 2023 itu dialami oleh manusia. Enggak ada doa saya seperti itu. Tapi saya coba untuk bertanya, Tuhan, apa jalan keluarnya? Apa solusinya? Apa yang harus dilakukan oleh jemaat-Mu? Apa yang harus dilakukan oleh setiap kita yang ada di tempat ini, yang kecil ini? Baru tadi pagi saya simpulkan tema renungan saya, yaitu membangun manusia rohani. Ini jalan keluarnya. Ini solusinya. Ini yang hendak Tuhan sampaikan bagi setiap kita di penghujung tahun 2023, untuk memperhatikan manusia rohani kita. Karena ketika kita memperhatikan manusia rohani kita, kita membangun manusia rohani kita, Bapak Ibu, kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kita akan diberikan hikmat oleh Allah. Entah bagaimana cara Tuhan, entah bagaimana yang akan Tuhan kerjakan bagi kita, tapi saya terlalu yakin Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan solusi untuk hadapi persoalan yang akan terjadi di tahun 2023. Nah, saya coba membaca beberapa ayat, Bapak Ibu. Kalau saudara buka Alkitab saudara, 1 Timotius pasalnya yang ke-6, mulai dari ayat 11 di situ saya baca. Bapak Ibu perhatikan 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat kuasa yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kalau saudara coba pulang ya, kalau saudara punya Alkitab terjemahan lama
atau Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, pesan yang disampaikan Paulus kepada Timotius untuk supaya Timotius menjadi manusia Allah. Nah, saya juga mau luruskan sedikit tentang manusia Allah. Jangan kita memiliki konsep berpikir manusia Allah itu kita benar-benar jadi kayak Allah. Enggak. Atau jadi kayak Spider-Man yang bisa lompat sana lompat sini, jadi kayak Superman yang tak terkalahkan. Tidak. Tetapi manusia Allah yang dimaksud oleh Paulus kepada Timotius agar supaya dalam segala kondisi Timotius tetap mengenakan karakter Allah di dalam dirinya, karena dengan karakter Allah itu yang telah diajarkan oleh Paulus, di mana Paulus mengambil contoh tentang kehidupan Kristus, itu yang harus ada dalam kehidupan Timotius. Dengan ketika Timotius mengenakan karakter Tuhan dalam hidup Timotius, maka sekalipun dalam aniaya, sekalipun dalam persoalan, Tuhan tahu setiap persoalan dan Tuhan pasti memberikan kekuatan serta jalan keluar. Bapak Ibu, membangun manusia rohani betapa penting dalam hidup kita. Karena hanya dengan manusia yang berstatus rohani di hadapan Tuhanlah yang akan memperoleh kemuliaan dari Bapa di surga. Berat Pak Pendeta. Ya memang inilah Kristen yang benar. Inilah Kristen. Kristen itu bukan hanya sekedar datang gereja, nyanyi puji-pujian, dengar khotbah, dengar firman, doa penutup, terima berkat Tuhan, pulang. Kalau Kristen yang seperti itu saya masih bisa terima jika kekristenanmu baru seumur jagung, no problem. Tapi jika kekristenanmu sudah seumur pohon beringin yang di halaman kantor bupati, maka Kristen yang benar harus seperti ini. Saya nggak tahu jujur umur pohon beringin yang ada di halaman kantor bupati, tapi dengar-dengar cerita itu sudah ratusan tahun di situ. Kalau baru seumur jagung Kristenmu, oke, no problem. Saya akan memberikan makanan-makanan yang nyaman, yang dapat cepat dicerna oleh pencernaan. Bubur misalnya, susu misalnya, pisang yang dikerok misalnya, cepat untuk dicerna oleh bayi. Tetapi jika kekristenan kita sudah menjadi sejak bahkan dari kandungan orang tua kita udah Kristen, dan saudara masih dinabobokkan dengan persoalan-persoalan yang remeh-temeh, kapan kita berkenan sama Tuhan? Apalagi waktu ini tinggal sedikit Bapak Ibu. Waktu yang kita jalani ini singkat. Terkait dengan kedatangan Tuhan, parousia, waktu Tuhan sangat dekat. Itu kalau dari sisi kedatangan Tuhan. Tapi dari sisi kita manusia, umur kita nggak ada yang tahu, hanya Tuhan. Kapan Tuhan panggil kita, kita nggak tahu. Dan kematian bukan hanya milik orang tua atau orang yang sakit. Yang muda pun, yang baru lahir pun bisa mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu, persoalan kita adalah 2023 bagaimana? Tidak ada jawaban lain yang saya harus sampaikan sore hari atau malam hari ini. Selain mari kita berlomba-lomba membangun manusia rohani kita. Membangun pemahaman kita yang benar tentang keselamatan. Memiliki paradigma yang benar tentang apa dan bagaimana hati Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Memiliki pemahaman kebenaran yang benar-benar benar. Dan Alkitab berkata bahwa kebinasaan akan kita alami jika kita tidak memiliki pemahaman firman yang benar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi sangat penting saat ini jemaat Tuhan saudara dan saya berlomba-lomba untuk mempercantik manusia rohani kita. Berlomba-lomba untuk mendandani manusia rohani kita. Jangan seperti apa yang digambarkan oleh Yesus di dalam perumpamaan 10 gadis, yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh.
Bapak Ibu, ini berbicara tentang persiapan ketika bagaimana menyongsong pengantin dalam tata cara adat orang Yahudi. Ketat sekali Bapak Ibu. Dan saya nggak punya waktu untuk melihat dari sudut pandang sejarah orang Yahudi, tetapi dari 5 gadis, dari 10 gadis ini, kita belajar tentang bagaimana persiapan gereja Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Harus mempersiapkan diri, bukan hanya tentang fisik, tetapi hal yang rohani juga jangan kita abaikan. Yang 5, mereka tidak siaga. Yang 5 ini tidak memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan rohani. Dan yang 5 memperhatikan sampai detailnya. Nah, berbicara tentang obor, pelitah atau terang, itu terkait dengan unsur-unsur rohani. Jika kita mau gambarkan, alegorikan peristiwa 10 gadis ini. Jadi perjalanan kehidupan kita ini harus dijalani dengan indah, baik ketika kita serius memperhatikan keadaan manusia luar kita. Jangan lupa keadaan manusia rohani kita juga harus dibangun, juga harus diberi makan. Untuk apa kita kelihatan ganteng, cantik, tapi akhirnya kita nggak bersama-sama dengan Tuhan? Kan percuma semua make up yang kita beli di dunia ini akhirnya, ya kan? Tapi betapa luar biasa kita sudah mempercantik bagian luar, mendandani bagian luar, dan juga kita mendandani bagian dalam rohani kita, manusia rohani kita. Nggak percuma setiap bedak FIFA yang kita pakai. Nomor berapa Pak Elvis? Nomor 44 ya, yang paling tebal itu. Pak Elvis hafal. Jadi yang saya mau tekankan sore hari ini untuk menjawab persoalan tahun 2023 bagaimana kita mengatasi itu, saya kasih jawaban hari ini. Dan tidak ada jawaban lain selain mari kita berlomba-lomba membangun manusia rohani kita. Karena dengan itu Alkitab katakan kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Atau tidak tahukah kamu, Yesus katakan, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ini kan Yesus mau beri pesan. Ingat, hidup kita bukan hanya soal fisik, bukan soal badani saja, tetapi ada manusia rohani yang juga perlu diberi makan. Betapa indah, betapa hebat, betapa luar biasa kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Nah, di sini juga ada pesan, terkandung suatu makna yang luar biasa yang Paulus hendak mau sampaikan, bahwa manusia memiliki dua dimensi, manusia badani dan manusia rohani. Di mana manusia rohani itu berdiam di dalam manusia badani ini. Nah, manusia badani ini memiliki jangka waktu kerja di muka bumi ini. Paulus katakan ada waktunya kemah ini akan dibongkar oleh Tuhan. Tetapi tubuh kemuliaan akan terus bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Bapak Ibu, mari kita berlomba-lomba untuk terus membangun manusia rohani, membangun manusia batinnya, semakin indah dari hari ke hari, tanpa mempedulikan segala persoalan, tantangan, masalah. Kita terus berlomba untuk menyenangkan hati Tuhan, berlomba membangun manusia rohani kita sampai Tuhan datang kali yang kedua. Saya mau baca beberapa ayat. 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. Bapak Ibu, ayat ini akan kita ulas di tempat ini di minggu-minggu ke depan, sampai benar-benar kita memiliki pemahaman yang benar tentang kuduslah kamu sebab aku kudus. 2 Petrus pasalnya yang pertama,
Ada beberapa ayat di situ yang mau saya perdengarkan bagi kita. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara lihat, di sini Petrus mau membawa kita memahami suatu hal. Hal sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, jangan ragu tentang janji-janji Tuhan yang hebat, yang dahsyat terkait dengan apa yang menjadi keperluan umat manusia. Itu Tuhan tahu. Dan Petrus mau menekankan, ingat, selain kita sudah diberikan janji-janji Tuhan untuk kita nikmati selama kita hidup, ingat, kita juga harus berlomba-lomba menambahkan di dalam iman kita pengetahuan-pengetahuan tentang Allah atau Tuhan yang benar dan yang baik. Jadi jelas di sini Petrus mau membawa kita untuk memperhatikan jasmani kita oke, rohani kita juga oke. Jangan timpang, semua harus oke di hadapan Tuhan. Jasmani kita oke, rohani kita lebih lagi oke di hadapan Tuhan. Nah, dengan ini kuasa Allah itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan dengan kuasa Allah itulah yang akan memampukan saudara dan saya luput, terhindar, atau terpelihara oleh kuasa Tuhan. Akhir zaman saya nggak akan membuat hari-hari ini saya tidak akan membuat telinga saudara saya sampaikan janji-janji yang indah-indah. Tetapi saya coba untuk mengangkat kebenaran firman Tuhan yang murni untuk kita pahami bahwa 2023 dan seterusnya keadaan kita tidak akan semakin membaik. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita pasti terpelihara oleh kuasa Allah itu sendiri. Jangan ragu, jangan takut. Pesan saya buat Bapak Ibu di penghujung tahun 2022, apa yang menjadi profesimu, apa yang menjadi pekerjaanmu, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan malas, jangan bimbang, jangan takut, jangan ragu, kerjakan. Kerjakan dengan maksimal, kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena disitulah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk memberkati saudara. Karena disitulah Allah hendak mau membuktikan bahwa Dia sanggup pelihara saudara dan saya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang berlomba-lomba membangun manusia rohani ini indah selantiasa di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup pelihara kita. Tuhan sanggup menjaga kita. Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan hati saudara ketimbang saya sebagai gembala saudara. Tuhan yang lebih tahu. Dan kalau bisa, segala pergumulan saudara bergumul dengan Tuhan, bergumul dengan pasangan hidup. Jangan saudara curhat lagi sama orang-orang yang gak jelas masalahmu. Jangan. Curahkan, tumpahkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini saudara punya pergumulan, iya kan? Mungkin saudara ada di sini karena
Karena membutuhkan suatu pertolongan atau kuasa mujizat Tuhan. Saya mau katakan mujizat belum pernah berubah sampai hari ini. Mujizat Tuhan tidak pernah berubah sampai hari ini. Jangan saudara berpikir bahwa mujizat hanya dialami oleh orang-orang di luar sana. Bagi kita di sini pun mujizat itu ya dan amin. Asalkan kita tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan pasti tahu segala pergumulan saudara dan saya. Bapak Ibu, Matius pasal 5 ayat 48, ayat yang terakhir yang ingin saya perdengarkan buat setiap kita. Matius pasal 5 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang ada di sorga adalah sempurna. Kalau saudara baca satu perikop ini dan perikop sebelumnya tentang garam dunia, dan perikop ini berbicara tentang hukum Taurat, Yesus dan hukum Taurat. Jadi menarik kalau kita akan bahas panjang lebar tentang topik ini, tapi tidak malam ini, ada waktunya di minggu-minggu ke depan. Tapi saya mau kunci, saya mau simpulkan hari ini. Kalau Yesus ngomong dalam ayat ini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang ada di sorga adalah sempurna. Kesempurnaan di sini harus dapat dicapai oleh setiap pengikut Kristus. Karena ini sifatnya perintah. Kita nggak bisa tawar-menawar soal ayat ini. Dan kesempurnaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana pengenalan kita terhadap Kristus sebagai junjungan kita. Apa yang kita tahu dari pribadi Kristus, yang kita tahu, itu yang perlu kita kerjakan. Itu yang harus kita capai, titik sempurnanya di situ. Apa yang engkau tahu tentang Kristus? Itu yang harus saudara hidupi tentang Kristus dalam hidup kita. Jangan saudara berkata, saya tidak mampu, tidak mungkin hidup sempurna om. Ya karena engkau menempatkan orang yang lebih mungkin kapasitas rohaninya dari saudara, sehingga saudara menganggap saudara nggak mampu. Tapi yang dituntut Tuhan adalah pribadi lepas pribadi, hati kita pribadi-pribadi. Pengenalan kita terhadap Kristus sejauh mana, selebar mana, sedalam apa, itu yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Tuhan gak akan mungkin menuntut kesempurnaan saudara supaya sama dengan kesempurnaan yang Tuhan tuntut dalam hidup saya, enggak. Tapi pribadi lepas pribadi, apa yang Tuhan mau untuk kita kenakan, yaitu hidup Kristus, benar-benar harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan hari demi hari. Dan itu yang Tuhan rindukan. Jadi masing-masing kita berbeda. Om Elvis berbeda yang Tuhan tuntut dalam hidup pribadinya. Om Joko berbeda, Pak Julius Lai berbeda, saya pun demikian berbeda. Apa yang Tuhan percayakan, seberapa banyak yang Tuhan percayakan, itu yang Tuhan tuntut untuk kita capai dalam setiap kehidupan kita. Kurang dari itu, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita masih belum tepat sasaran. Dalam teks asli, tidak tepat sasaran atau luncas, itu dosa, artinya dosa. Nah, kalau saya masuk lagi ke sini panjang kita. Next time kita bahas, Bapak Ibu ya. Next time. Terkadang saya kalau sudah ngomong begini, khotbah begini, menyampaikan firman begini, terkadang saya hanya memiliki 2-3 poin, tetapi dalam penyampaian bisa berkembang sampai belasan poin Bapak Ibu. Ya inilah firman yang Tuhan berikan. Jadi saya mau kunci begini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 2023 silakan. Keadaan dunia boleh sulit, keadaan ekonomi boleh semrawut, entah bagaimana kita semua belum tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan sanggup pelihara kita. Itu yang saya tahu. Tuhan sanggup lindungi saudara. Tuhan sanggup jaga kita. Kalau saya suami juga nggak bisa menjaga ibu gembala seperti yang dia inginkan. Kadang juga saya nggak bisa, tidak bisa. Saya ngomong saya tidak bisa sempurna. Tetapi saya punya Tuhan yang luar biasa, sanggup memelihara.
Ada banyak kesaksian Bapak Ibu. Satu saja. Beberapa minggu lalu Tuhan izinkan kami sama sekali tidak punya, saya harus ngomong apa adanya, saya sama sekali tidak punya uang. Bukan saya ngomong begini, saudara berbelas kasih sama saya, no. Tapi saya harus ngomong apa adanya. Sama sekali nggak punya. Ibu gembala ngomong, "Pak, bagaimana?" Saya bilang, "Ma, apa kita terlalu kurang bukti pertolongan Tuhan dalam hidup kita?" Belum lama ngomong gitu. Ya, belum ada 1 jam, belum ada. Saya langsung tunjukkan WA, "Ma, kau baca ini. Ada seseorang, hanya saya dan Tuhan dan Ibu Gembala yang tahu orang itu. Dia katakan, 'Pak Pendeta, bisa minta nomor rekeningnya? Ini berkat saya mau kasih sama Pak Pendeta sudah dari minggu-minggu lalu, tapi saya lupa.' Bayangkan. Kalau seandainya ini orang kasih saya pas dia ingat hari itu. Saya nggak tahu waktu hari H, waktu saya butuhkan. Saya nggak punya apa-apa. Tapi coba lihat cara pertolongan Tuhan. Mungkin, saya berpikir mungkin Tuhan sengaja buat orang ini lupa. Nanti pada hari H-nya baru dia ingat. Itulah cara Tuhan tolong kami. Dan ini bukan hanya sekali 2 kali, banyak kali kami alami. Jadi Bapak Ibu, saya mau ngomong begini. Dengan kesaksian saya yang sederhana tadi, yang mungkin juga saudara pernah alami. Jangan sedikit pun ragukan Tuhan. Amin. Jangan sedikit pun ragukan Tuhan. Soal perut Tuhan lebih tahu saya ngomong apa adanya. Buktinya saudara lihat, saya kurus? Enggak kan? Saya berusaha kurus. Berusaha langsing. Karena kalau saya mau loss, artinya saya mau menuruti hawa nafsu saya. Berkat di pastor itu nggak pernah selesai. Berkat di pastor itu melimpah. Aduh, apalagi selesai ibadah perayaan Natal. Itu kulkas masih penuh, saudara bisa buka sendiri itu kulkas. Saya taruh di freezer. Itu babi kecap masih ada sampai hari ini. Masih ada, masih ada. Jadi Bapak Ibu, saya mau ngomong gini, soal keperluan kebutuhan kita terkait makan, minum, pakai, nggak usah pusing, nggak usah peduli. Tuhan tahu. Ketika saudara bekerja, ketika saudara maksimalkan hidupmu dalam setiap aktivitas, Tuhan pasti akan penuhi kebutuhanmu. Tapi persoalannya, pernahkah kita mempersoalkan manusia rohani kita? Itu. Saya akhiri di sini ya. Tugas bagi kita renungkan tentang sudah nggak kita membangun manusia rohani kita. Sebelum kita tinggalkan 2022, masuk 2023, mari kita berlomba-lomba. Hari besok tanggal 1, saya tantang saudara. Kita ada lagi di sini besok pagi untuk ibadah. Hari yang pertama, sekaligus ada perjamuan kudus besok hari. Jadi Bapak Ibu, jika kita sudah mengakhiri tahun ini bersama Tuhan, kita awali juga tahun besok dengan Tuhan. 365 hari ke depan di 2023, kita serahkan segenap hidup kita sama Tuhan. Saya nggak tahu saudara lagi doa apa hari ini, saya nggak tahu. Tapi saya mau berdoa bagi saudara malam hari ini. Saya percaya kita semua punya pergumulan. Ada beberapa dari saudara yang harus tidak bersama keluarga malam hari ini karena konsekuensi pekerjaan. Nikmati hari-hari ini dan berdoa untuk keluarga kita dimanapun kita berada. Dan jangan lewatkan beberapa menit ke depan, kita akan berdoa pribadi lepas pribadi. Untuk kita mau serahkan segenap hidup kita dalam tangan Tuhan. Pergumulan kita, apapun itu. Mungkin saudara lagi punya suatu rencana di tahun depan. Jangan khawatir. Tuhan tahu hati kita. Saudara lagi bergumul dengan apa? Tuhan tahu pergumulanmu. Oleh sebab itu tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati saudara.
Kita masuk, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Pertolongan Tuhan yang begitu hebat, begitu luar biasa, yang telah kita alami sampai hari ini. Pertolongan Tuhan yang indah, yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mungkin saudara juga masih punya pergumulan malam ini. Mungkin saudara lagi berduka malam hari ini, lagi membutuhkan kekuatan Tuhan. Tuhan tahu setiap hati saudara. Saya mengajak kita untuk tunduk kepala. Tapi saya mau katakan malam ini bukan kebetulan saudara mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menghibur saudara malam ini. Tuhan mau katakan, tetaplah ada di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Mintalah apa yang kamu mau, maka aku akan mengadakan itu dalam hidup. Persoalkan apakah kita sudah ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Itu yang Tuhan mau supaya saudara persoalkan hari ini. Kesulitan apapun, Tuhan mampu untuk mengatasi itu asal kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagi saudara yang berbeban berat hari ini, tinggalkan bebanmu di malam ini, di tahun ini. Jangan saudara bawa dan pikul lagi di hari esok, di tahun yang baru. Tanggalkan semua, lepaskan semua, buang semua. Dan malam hari ini Tuhan akan berikan kelegaan dalam hidup kita. Sebab Dia Allah sumber kedamaian, kehidupan, damai sejahtera. Hanya Allah yang sanggup mengerjakan itu dalam hidup. Haleluya. Angkat tangan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, amin. Semuanya bagi Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau, sebab hanya Engkau-lah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, yang semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberkati kita dengan damai sejahtera-Nya. Oleh sebab itu jemaat milik Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua malam ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sebab dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah akhir tahun pada malam hari ini. Rahmat heran
Kau